Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, salat merupakan salah satu perintah penting yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana Islam mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang muslim sejati, paling tidak ada 5 aturan Islam yang ditetapkan bagi setiap manusia, yakni rukun Islam. Mendirikan salat 5 waktu adalah rukun Islam kedua yang wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perintah salat sendiri diperoleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratul Muntaha tatkala beliau diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra Miraj. Dengan demikian, pelaksanaan salat bukanlah perkara yang dapat diremehkan, karena salat 5 waktu merupakan perintah yang langsung dari Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, sebagai manusia yang serba memiliki keterbatasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan yakni Al-Quran dan hadis agar kita dapat selamat di dunia dan di akhirat. Salat merupakan kebutuhan manusia. Dengan melaksanakan salat, kita dapat berinteraksi, melepaskan segala keluh kesah serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat berarti menyembah Allah, namun bukan berarti Allah membutuhkan kita. Akan tetapi pada hakikatnya kitalah yang membutuhkan Allah. Sahabat beriman, melaksanakan salat 5 waktu tentu merupakan kewajiban yang sudah dipahami oleh setiap umat Islam. Namun, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih sering menunda-nunda salat, bahkan hingga dekat akhir waktu salat tersebut. Oleh karena itu, berikut kami merangkum 5 keutamaan salat tepat waktu versi dimensi iman. Namun sebelum lanjut ke videonya, ayo bersama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Diampuni dosa-dosanya. Setiap umat Islam senantiasa diperintahkan untuk beramal saleh, namun tidak dapat dipungkiri sebagai makhluk Allah yang penuh keterbatasan, maka potensi untuk melakukan dosa tetaplah ada. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Dengan senantiasa istiqomah melaksanakan salat dengan tepat waktu, maka Allah memberikan pengampunan akan dosa-dosa hambanya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, jika menunaikan salat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, tentu melaksanakan salat tidak hanya sebatas gerakan untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi perlu dibangun di atas keikhlasan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat 5 waktu juga diibaratkan sebagai aliran sungai yang menjadi pembersih bagi setiap hambanya dalam waktu sehari. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa?" Para sahabat menjawab, "Tidak mungkin ada kotoran yang tersisa." Lalu Nabi bersabda, "Begitu juga halnya dengan salat 5 waktu. Allah menghapus dosa kalian dengan salat-salat tersebut." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan An-Nasai. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa perumpamaan sholat 5 waktu seperti aliran sungai
yang ada di hadapan kita, yang bertujuan membersihkan diri kaum muslimin akan dosa-dosa yang dia perbuat, baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Namun yang perlu diketahui, aliran sungai tersebut tidak akan datang dengan sendirinya, namun kitalah yang berusaha datang mendekat dan berendam di dalamnya. Hati menjadi tenang. Kehidupan dunia penuh dengan cobaan, maka tidak sedikit kaum muslim risau, gelisah karena merasakan segala cobaan hidup yang dijalani. Untuk mengatasi hal tersebut, Islam mengajarkan bahwa dengan mendirikan sholat dan senantiasa menjaga sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan keutamaan, yakni diberikan ketenangan hati dan jiwa dalam menjalani segala cobaan hidup di dunia. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3391 dan Ahmad nomor 128 sahih. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa perhiasan dunia merupakan hal yang dapat menyenangkan setiap manusia, akan tetapi sebagai penyejuk hati dan penenang hati ialah sholat. Sejatinya sholat adalah usaha untuk kembali mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Maka dengan demikian ketenangan hati akan didapatkan bagi setiap hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Cahaya di hari kiamat. Di mana ada awal, di situ pula ada akhir. Demikian halnya dengan kehidupan. Akan tiba hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan yang telah dia perbuat selama di dunia. Saat itu manusia merasakan kegelisahan, ketakutan, akan tetapi tidak dengan umat Islam yang senantiasa menjaga waktu sholat tepat waktu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat, yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa beriman, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang tidak Allah ridhoi, karena ancaman bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, yakni tidak akan mendapat cahaya dan keselamatan pada hari akhir nanti. Membentuk karakter yang baik. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Di antara makhluk ciptaan Allah lainnya, hal ini karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir, sehingga dengan akal tersebut manusia dapat memilih jalan yang akan dia tempuh. Manusia memiliki potensi untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan, dan itu semua didasari oleh pemahaman seseorang akan sesuatu yang ingin dia kerjakan. Seseorang dapat membentuk karakter dan kepribadiannya melalui tindakan terpola yang dilakukannya terus-menerus. Apabila tindakan tersebut adalah kebaikan, maka seseorang akan terbiasa melakukan hal-hal baik. Namun sebaliknya, jika seseorang tersebut terbiasa melakukan keburukan, maka keburukan adalah menjadi hal yang biasa dan sering dia lakukan. Demikian pula dengan sholat. Sholat merupakan perbuatan terpuji dan suatu kebaikan yang apabila dilakukan secara terus-menerus akan membuat seseorang melakukan kebiasaan dengan baik. Dengan melaksanakan sholat, orang muslim akan terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Hal ini dikarenakan kebiasaan positif akan mempengaruhi mindset seseorang untuk tidak melakukan hal buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran surat Al-Ankabut ayat 45.
Kunci segala amalan. Setiap manusia akan ditimbang amalannya kelak di yaumul hisab. Namun terlepas dari seluruh amalan kebaikan yang kita kerjakan, salat adalah kunci diterimanya seluruh amalan seseorang. Setiap manusia akan ditimbang amalannya kelak di yaumul hisab. Namun terlepas dari seluruh amalan kebaikan yang kita kerjakan, salat adalah kunci diterimanya seluruh amalan seseorang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila solatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani nomor 1859, disahihkan oleh Al-Albani nomor 2573 di Sahihul Jami'. Demikianlah Islam memberikan perumpamaan agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa taat dan istiqomah akan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.